Hai, halo sahabat pembelajar. Ya, pada konten pembelajaran kita saat ini kita akan bersama-sama mempelajari dan mengingat bersama tentang statistik inferensial. Sebelumnya kita sudah memahami apa itu statistik deskriptif, dan karena itulah kita akan mempelajari lagi lebih dalam tentang statistik inferensial. Apa bedanya antara statistik deskriptif dan inferensial? Kita akan pelajari nanti. Ya, statistik deskriptif akan berbeda penggunaannya dengan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data dari suatu sampel dan biasanya hanya menggunakan tabel grafik dalam penyajian data serta kadang-kadang yang kita baca hanya ada di median, modus, min, kuartil, persentil, atau yang terkompleks biasanya varians. Namun berbeda ketika kita menggunakan statistik inferensial. Kita akan belajar menggunakan bagaimana uji hipotesis, bagaimana kita mengolah suatu data supaya dapat digunakan digeneralisasi pada semua populasi. Ketika kita menggunakan sampel itu untuk mewakili suatu populasi, sebelum kita mengolahnya menjadi data yang valid, kita harus memastikan dulu bahwa sampel cukup proporsional, cukup proporsif untuk mewakili seluruh populasi. Ada beberapa kriteria untuk kita bisa mengangkat atau menetapkan, mengklaim bahwa ya sampel saya ini representatif mewakili populasi. Nanti kita lihat di belakang. Kemudian statistik inferensial akan kita gunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Nah, seringkali hipotesis yang kompleks akan memerlukan uji yang juga lebih kompleks. Artinya kita mungkin kadang-kadang perlu uji berlapis, uji bertingkat. Tidak hanya satu kali pengolahan data, mungkin kita perlu 2 atau 3 step untuk melakukan analisa. Nah, yang lain lagi, statistik inferensial bisa menggunakan berbagai software. Seringkali ada banyak software yang kita butuhkan, terutama dalam bentuk permodelan. Wah, itu banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Kalau statistika deskriptif, kita menghitung secara manual pun untuk data-data yang tidak terlalu rumit, mungkin masih bisa. Kemudian kita bisa menggunakan juga berbagai aplikasi yang memberikan deskripsi, memberikan distribusi frekuensi, pengolahan yang seperti itu. Nah, mungkin masih bisa kita gunakan. Namun ketika kita mencoba untuk melakukan uji hipotesis, nah kita memerlukan aplikasi yang biasanya akan lebih sulit. Ya, statistik inferensial yang dari tadi kita bahas itu adalah suatu jenis statistik yang berfokus pada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil kesimpulan atau keputusan pada populasi. Bagaimana cara penggunaan statistik inferensial? Penggunaan statistik inferensial akan diawali dengan pengambilan sampel. Kita akan lihat nanti sampel yang seperti apa yang boleh digunakan untuk merepresentasikan populasi. Kemudian kita perlu menetapkan pemilihan jenis analisis. Nah, untuk pemilihan jenis analisis akan kita bahas di pertemuan berikutnya karena cukup panjang topiknya. Hari ini kita akan review saja tentang statistik inferensial. Langkah ketiga, setelah kita melakukan analisis, pemilihan analisis yang tepat, kita akan melakukan juga pengujian hipotesis, kemudian menginterpretasikan hasil. Nah, interpretasi hasil pada sampel itu ketika sampel kita sudah memenuhi syarat, kita akan bisa menjadikannya perwakilan untuk pengambilan keputusan pada populasi. Ya, ini dia. Populasi dan sampel. Sampel yang representatif adalah sampel yang ukurannya cukup luas. Kemudian sampel ini cukup efisien dan praktis untuk didapatkan. Nah, populasi adalah kelompok yang lebih besar. Tentunya kita bisa lihat dari skema yang ada, bentuk populasi dan bentuk sampel bentuknya satu pola ya, ekuivalen ya, hanya satunya besar dan satunya kecil. Harapannya seperti itu juga ketika kita mendapatkan karakteristik sampel.
sesuai atau mirip atau ya miniatur begitu dari populasi kita. Kalau kita misalnya, andaikan saja kita sedang mencari tingkat kesejahteraan ekonomi pada suatu desa. Ya, desa itu ternyata terdiri dari populasi 3.000 jiwa. Nah, kita perlu melihat dengan sampel tentunya ya boleh kita lakukan survei boleh. Namun ketika kita memerlukan sesuatu yang praktis dan efisien dan kita perlu data yang lengkap, kompleks untuk pengolahan, nah kita bisa menggunakan sampel, kita tetapkan mungkin ada lapisan masyarakat yang berbeda. Nah, kita harus bisa mewakilkan sampel kita pada setiap lapisan masyarakat atau mungkin dari berbagai jenis lapangan pekerjaan. Kita bisa mewakilkan sampel kita dari setiap kelompok pekerjaan. Tingkat pendidikan kita bisa mewakilkan dari berbagai tingkat pendidikan. Nah, itulah mengapa kita harus mencari sampel yang semirip mungkin dengan populasi. Pada proses penelitian, karakteristik dan parameter akan diukurkan pada sampel. Apabila sampel telah memenuhi syarat, maka segala ukuran yang ditemukan pada sampel juga akan berlaku pada populasi. Ya, pengujian hipotesis akan dapat dilakukan dengan pengujian atau pengambilan sampel secara randomized. Kemudian terdistribusi normal nanti datanya. Data itu terdistribusi normal dan yang terakhir biasanya ketika kita melakukan pengujian hipotesis kita memerlukan data dalam bentuk numerik. Bukan kualitatif, tapi data dalam bentuk numerik. Karena pengujian sampel hipotesis adalah di mana sampel dinilai berdasarkan hipotesis yang kita mau tetapkan. Ini adalah tahapan untuk pengujian hipotesis. Pada tahap yang pertama, cek dulu hipotesis yang akan kita uji. Tetapkan dulu, nyatakan dulu hipotesis 0, H0-nya. Kemudian, tetapkan juga hipotesis alternatif, HA atau H1. Kalau di beberapa literatur menggunakan H1, ya biasanya untuk statistik menggunakan H1. Hanya mungkin kalau ada penelitian berlapis H1 aksen atau H12. Nah, demikian. Codingnya lebih mudah ketika menggunakan H1. Kemudian yang diuji adalah H0-nya ya. Jadi ketika kita nanti mengambil kesimpulan, H0 ditolak atau H0 diterima. Yang kedua adalah melakukan cek signifikasi. Kita pastikan dulu level signifikannya mau ambil berapa. Di kesehatan 0,05. Kemudian tetapkan cut-off point. Nyatakan critical region sebagai cut-off point, H0 diterima atau ditolak. Tahap yang keempat adalah menggunakan rumus. Gunakan rumus yang dipakai untuk mengerjakan hitungan. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi software akan lebih mudah lagi. Kita tinggal menginput angka, kemudian mesin atau software tersebut yang akan mengolah buat kita. Selanjutnya, langkah kelima adalah menyimpulkan hasil. Tarik kesimpulan, seperti yang kita sepakati di awal, yang diuji adalah H0. Artinya, simpulkan apakah H0 diterima atau ditolak dengan meletakkan nilai terhitung pada critical region. Pastikan apakah itu di atas critical region atau di bawah critical region. Kemudian langkah yang keenam adalah menginterpretasikan hasil dengan menggunakan hipotesis dan tujuan penelitian. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang jelas tentang tujuan penelitian supaya kesimpulan di akhir di tahap 6 kita menggunakan kalimat yang bisa dipahami, bukan lagi kalimat statistik H0 diterima atau H0 ditolak, tapi kita katakan ada hubungan antara apa dan apa, ada pengaruh antara variabel apa dengan variabel apa, begitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi
faktor A adalah apa begitu. Jadi, langkah yang terakhir ini kita akan menyampaikan hasil penelitian kita kepada orang awam atau orang yang baru membaca penelitian kita. Ya, ada dua macam statistik inferensial. Yang pertama adalah statistik parametrik, yang kedua adalah non-parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang diasumsikan dengan mengikuti distribusi tertentu. Sedangkan statistik non-parametrik diasumsikan data tidak mengikuti suatu distribusi tertentu. Ya, demikianlah tentang statistik inferensial, dan kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya tentang pemilihan uji statistik. Selamat belajar.